Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada kesempatan malam hari menjelang subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga bisa hadir di salah satu daerah atau tempat yang diberi nama oleh orang-orang sekitar dengan nama Batu Handak atau Batu Putih. Dan untuk lebih jelas kita akan coba bertanya dengan salah satu warga yang berada di daerah ini. Baik, mohon maaf, ini Kak, namanya siapa? Ini Tamri Suhardi. Tamrin. Tamri Suhardi. Tamri Suhardi. Bisa Kak Tamri jelaskan mungkin tentang sedikit sejarah di tempat ini yang berkaitan dengan Batu Putih, dan kita ini tempat ini apa nama kampungnya, apa tadi? Nama kampungnya Nama apa kita? tepatnya Batu Andak. Batu Andak ya. Batu Andak. Desanya apa kita kampungnya sini? Desanya Sukamaju kalau sekarang. Tapi kalau dulu desanya Talang Mutung. Talang Betung apa Wutung? Talang Mutung. Oh, Talang Mutung, ya. kecamatannya? Kecamatannya Lombok Seminung. Lombok Seminung. Ya, Kabupaten Lampung Barat. Oh, Kabupaten Lampung Barat. Berarti ini termasuk perbatasan ya? Ya. Perbatasan antara Sumatera Selatan dengan Bandar Lampung, Iya, Lampung benar, ya. Benar ya. Oh, cuman ini masih kawasan pesisir dari Danau Ranau Iya benar. dan tidak jauh dari Gunung Seminung ya. Iya. Oh baik, terus bisa mungkin Kak Tamri jelaskan tentang Batu Putih, apa yang mungkin Kak Tamri bisa jelaskan tentang sejarah di sini misalnya? Seperti apa yang ditahui oleh masyarakat sini? Ini kalau kata masyarakat dulu kan kononnya katanya itu kan tempat pemandian putri. Oh, tempat mandi para Iya. putri Ya nggak tahu pasti putri yang mana itu Iya, kan. iya. Menurut informasi kan nggak Belum nggak jelas. terang ya, nggak Iya, terang iya, gitu iya. ya, cuma segitu aja. Itu tahunya Iya, ya. iya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya kami ke sini nanti kita akan kuak. Benarkah bahwa tempat ini memang ada kaitan bahwa dulunya tempat pemandian Iya. putri-putri? Iya, Dan kita juga akan kuak tentang kenapa batu itu sampai sekarang masih putih atasnya kan? iya, iya, Nah, betul, terus betul. katanya di atas ada makam itu katanya ya. Di atas ini ya. Ada makam keramat ya. Di Iya, sebelah nggak sini ya. jauh dari sini, Nggak sekitar jauh dari 50 meter lah. Begitu Ada ya. keramat Ada di katanya, atasnya. ya, Cuman keramat. masyarakat sini tahu siapa namanya atau bagaimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Cuman Keramat tahunya ada apa makam namanya, aja, iya, iya, keramat iya. itu siapa gitu ya. Betul. Baik. Jadi sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, ya kita ini berada di daerah Batu Putih atau Batu Handak, khususnya kampung Talang Mutung, Kecamatan Lombok Seminung. Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Cuman tempat ini perbatasan antara Kota Lampung atau Provinsi Lampung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Iya, betul. Karena perbatasan daerah pesisir dari Danau Ranau. Cuman ini ujung pesisirnya ya. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, saat lagi kita akan melakukan proses mediumisasi untuk membuktikan sejarah apa yang berkaitan dengan Batu Andak atau Batu Putih ini. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk menguak sejarah, misteri ataupun yang berkaitan dengan batu ini atau yang berkaitan dengan keramat yang di atas itu ya kan ya. Untuk itu tetap saksikan di Pangeran Jagat Langit. Baik sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan melakukan satu proses mediumisasi di tempat yang tidak jauh dari sebuah batu yang diyakini oleh masyarakat di sini di daerah Batu Handak menurut masyarakat sini, yang ada beberapa puluh meter dari kita. Karena saat ini kondisinya malam sekitar jam 2-an, jam 3 kita, jadi tidak jelas batunya ada beberapa meter di belakang kita, hanya mungkin kamera tidak mampu menjangkaunya. Kita akan coba melakukan proses mediumisasi untuk menguak sejarah apa di balik Batu Putih atau orang sini, warga sini menyebut Batu Handak. Apakah sejarahnya dan sebetulnya kenapa batu itu bisa dinamakan Batu Handak?
Begitu kita akan melakukan proses mediumisasi. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, kita akan mengetahui apa yang telah hadir. Mudah-mudahan sosok ini mampu menjelaskan sejarah ataupun yang berkaitan dengan batu putih, atau masyarakat sini menyebutkan batu handak. Ini daerah masih ujung dari pesisir Danau Ranau yang berkaitan dengan Gunung Seminung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda Muslim? Oh, bukan ya. Mohon maaf kalau kedatangan kami semua beserta rombongan mengganggu Anda yang berada di sini ya. Apa Anda yang berada di Batu Putih itu? Oh, bukan. Jadi Anda ini siapa, sosok apa nih Anda ini sebetulnya? Putri. Oh, Anda berada di mana? Oh, Anda yang berada di makam di atas itu? Di mana maksud saya? Oh, Anda sering datang kemari. Tapi Anda ini bisa dikatakan golongan yang dari Kayangan, begitu maksudnya. Dan memang apakah sampai saat ini pun Anda sering turun ke sini? Oh, baik. Kalau saya boleh tahu, siapa nama putri ini? Putri Sindang Wungu. Oh, baik. Selain Putri Sindang Wungu, apakah ada putri-putri yang lain juga yang pernah mandi di sini atau sering mandi di sini? Bisa Anda jelaskan oleh putri, maksudnya siapa saja mereka dan ada berapa orang yang sering mandi di sini? Ada 7. Iya. Itu masih keluarga dari putri sendiri? Memang 7 itu saudara kandung gitu maksudnya ya? Bisa putri jelaskan siapa saja mereka itu? Putri Sendang Kuning, Sendang Merah, Putri Sendang Putih, Sendang Biru, Sendang Jingga, yang termasuk putri sendiri ya. Baik, mungkin putri bisa jelaskan tentang bagaimana kok bisa batu itu berwarna putih sampai saat ini, sudah lama itu. Mungkin putri tahu sejarahnya kenapa bisa seperti itu. Oh, karena efek alam, bukan karena ada fenomena gaib yang menyebabkan batu itu tetap putih. Oh, berarti asli memang karena efek alam ya. Tapi memang di luar daripada warna putih yang efek alam, memang tempat ini sering tempat untuk mandinya putri dan saudara putri di sini ya. Bisa putri jelaskan apakah putri ini juga ada kaitan, mohon maaf, dengan salah satu leluhur atau Muyang yang bernama Muyang Serunting? Oh, kalau Putri Sendang Wungu tidak ya, tetapi kalau adik dari Putri Sendang Wungu yang punya kaitan, yaitu Putri Sendang Putih. Oh, begitu ya. Kalau saya boleh tahu, apa kaitan adiknya putri dengan beliau?
Kala itu kenapa di bulan purnama datang ya. Oh, Putri dan saudara Putri mandi di sini ya tempatnya. Oh, baik. Terus ya. Iya, salah satu dari Putri ya. Kehilangan pakaiannya ya. Sehingga dia harus tinggal di bumi. Baik. Oh, dia tidak bisa kembali ke kayangan ya. Lalu setelah itu bagaimana? Iya. Mm-mm. Iya. Oh, dia tidak diterima ya. Iya. Karena sudah berbadan dua. Baik. Berarti beliau itu adik dari Putri Sendang Bunga, yaitu Putri Sendang Putih itu. Iya. Apakah itu nama julukan atau ada nama lain kalau saya boleh tahu, Putri? Ada nama lain? Iya. Bisa mungkin Putri jelaskan kepada saya. Kenapa? Putri tidak ingin menjelaskan nama lain itu ya. Baik. Saya pun tidak akan memaksa. Pasti saya atau kami datang ke sini hanya ingin menguak fenomena apa sih yang berkaitan dengan batu putih atau batu handak yang berada di tempat ini, khususnya daerah pesisir dari Danau Ranau dan berkaitan dengan Gunung Seminung ini. Kalau saya boleh tahu, pasti Putri kan punya orang tua kan? Siapa beliau itu? Tidak bisa Putri menjelaskan. Atau dewa siapa? Tidak mau juga. Apa alasannya kenapa? Baik. Mohon maaf kalau pertanyaan saya ini sifatnya atau Putri tidak berkenan menjawabnya, tidak apa-apa. Jadi intinya untuk yang berkaitan dengan Puyang Serunting, Putri cuma sebatas itu taunya ya. Artinya sejarah yang lain berkaitan dengan beliau itu adalah adik dari Putri sendiri, yaitu Putri Sendang Putih maksudnya ya. Baik, terus selain itu apa lagi yang bisa Putri jelaskan tentang tempat ini mungkin? Ya dulu. Oh, pernah terjadi pertarungan hebat antara kedua pendekar. Oh, baik. Terus oh, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Oh, baik. Terus lalu apa lagi? Iya. Oh, berarti salah satu sebab musabab terbentuknya danau ini itu karena adanya pertempuran antara dua pendekar sakti itu. Mohon maaf, apakah mereka atau beliau itu yang terkenal dengan nama Sipadida dan Simata Empat itu? Oh, berarti sejarah terbentuknya danau ini pun artinya karena ada pertempuran yang sangat hebat antara kedua pendekar sakti itu maksudnya ya Putri. Baik. Selain itu apa lagi yang mungkin bisa Putri jelaskan tentang tempat ini atau sejarah tempat ini? Iya. Oh, di sini terdapat naga besar. Dan
Oh, dan sepanjang danau ini adalah tubuh dari naga itu gitu ya. Ya. Heeh. Tapi naga itu penunggu maksudnya yang ada di danau Ranau ini maksudnya. Tapi beliau tidak mengganggu maksudnya ya Putri ya. Memang asli menunggu atau penunggu dari sosok gaib dari yang ada di danau Ranau ini ya. Jadi seluas danau ini begitulah tubuhnya naga itu ya. Baik. Lalu apalagi memang mungkin, oh dia hanya penjaga di danau ini ya. Iya, jika ada manusia kenapa? Yang tidak baik perbuatannya, tidak senonoh di tempat ini maksudnya ya. Uh-uh. Dan ada niatan buruk. Oh, akan terjadi ombak yang besar gitu apabila ada orang yang berniat buruk atau berbuat tidak senonoh gitu maksudnya ya. Baik, selain itu apa lagi? Oh, itu saja. Baik. Ada satu pertanyaan saya yang terakhir, mohon maaf ya Putri ya. Tidak jauh dari tempat ini, berseberangan di atas sana, katanya ada sebuah makam. Apa betul itu Putri? Iya, di atas sana ya. Bisa mungkin Putri jelaskan siapa makam yang di atas itu? Oh, dia pertapa. Pasti beliau punya nama. Mungkin Putri tahu namanya. Oh, Putri tidak tahu ya. Oh, tapi perjalanannya Putri tahu. Seperti apa perjalanan pertapa yang punya makam di atas ini? Mm-mm. Oh, dia bertapa di situ lalu. Oh, mencari ilmu. Iya. Mm. Ada sosok yang menyerangnya. Iya. Iya. Oh, pertapa itu kalah dari pertarungan itu. Sosok itu masih berwujud manusia atau gaib gitu? Oh, manusia juga. Apakah ada kaitan yang menyerang itu dengan dua pendekar yang menyebabkan terjadi danau ini? Oh, beliaulah salah satunya gitu ya. Baik. Tapi Putri tidak tahu ya namanya beliau itu siapa ya. Jadi ternyata di atas ini adalah makam seorang pertapa ya. Oh gitu. Tapi eh, berasal dari mana beliau itu kalau saya boleh tahu? Oh, Anda juga tidak tahu ya. Baik. Apalagi yang mungkin bisa Putri jelaskan tentang tempat ini atau sejarah tempat ini yang Anda ketahui mungkin? Oh, tidak banyak ya. Oh, karena Putri bukan berasal dari bumi ini maksudnya ya. Nah, terus begini, mungkin Putri bisa jelaskan bagaimana kondisi keadaan adik dari Putri sendiri, yaitu Sendang Putih yang berkaitan dengan pendekar itu. Sekarang mungkin atau kondisinya atau mungkin berada di mana gitu, mungkin Putri bisa jelaskan. Iya. Oh, tapi beliau sudah kembali ada di muka bumi ya. Apakah masih hidup ataukah sudah meninggal? Mohon maaf. Oh, sudah tiada. Hanya makamnya mungkin Putri tahu. Oh, tidak tahu ya. Baik. Lalu yang berkaitan dengan Putri Sendang Putih atau mungkin istri dari salah satu pendekar itu ya, jadikan istri, mungkin Putri tahu punya akah keturunan dari adik Putri itu, maksudnya kalau oh punya dua keturunan, dua-duanya itu laki perempuan atau
bagaimana? Atau perempuan semua atau laki semua? Oh, laki-laki dan perempuan. Bisa Putri jelaskan siapa nama kedua putra dan putrinya? Oh, tidak tahu ya, tidak mengenal ya. Baik. Baik. Eh, terima kasih Putri atas informasi yang berkaitan dengan batu putih atau batu handak ini. Mohon maaf apabila saya mengundang Anda untuk bisa berkomunikasi ya. Terima kasih atas semuanya dan mohon maaf apabila saya mengganggu ketenangan Anda ya. Baik. Terima kasih. Silakan kalau Anda ingin kembali ya. Assalamualaikum. Bismillah. Sahabat-sahabat dari Pangeran Jagat Langit, alhamdulillah kita baru saja melakukan proses mediumisasi di pinggir danau Ranau ini yang tidak jauh posisinya dari batu handak atau batu putih, kurang lebih sekitar 30-an meter. Tapi karena kondisinya malam sehingga tidak bisa kita mengambil gambar itu, dan alhamdulillah ternyata sejarah ataupun yang berkaitan dengan batu putih itu memang tempat ini dulu sering untuk dijadikan untuk tempat mandi 7 orang putri yang berasal dari Kayangan. Tetapi kalau warna yang ada di batu itu memang proses alam, bukan karena ada satu hal yang gaib. Dan menurut penjelasan dari beliau tadi bahwa beliau bernama Putri Sendang Ungu. Beliau punya 7 bersaudara dengan beliau, dan salah satunya Putri Sendang Putih ada kaitan menurut beliau salah satu pendekar sakti yang konon katanya punya gelar yang bernama Serunting Sakti, atau orang sini mengenal Puyang si Pahit Lidah. Tetapi sejarah yang berkaitan dengan beliau dan yang berkaitan juga dengan keturunannya Putri Sendang Ungu tidak mengerti. Cuman yang berkaitan dengan tempat ini khususnya bahwa dulu tempat ini memang sering turun para putri dari Kayangan dan mandi di tempat ini. Dan beliau juga menjelaskan bahwa ada salah satu makam yang berada di atas sini. Itu ada salah satu makam seorang pertapa yang sudah lama, dan pertapa itu pernah bertempur dengan salah satu pendekar sakti yang bisa jadi pendekar itu salah satunya yaitu Puyang si Pahit Lidah, atau yang terkenal juga Puyang Serunting Sakti. Dan alhamdulillah dari proses mediumisasi ini beliau juga menjelaskan bahwa di sekitar danau Ranau ini ternyata ada sosok ular naga yang besar, dan tubuhnya itu sepenuh dari danau Ranau ini. Dan pesan dari beliau bahwa ular naga itu adalah sosok penjaga di danau Ranau ini, yang menjaga apabila ada orang-orang yang datang ke sini berbuat tidak senonoh, berbuat tidak baik atau mengucapkan kata-kata yang kotor, maka apabila dia ada di tengah danau ataupun di pinggir, maka akan terjadi gelombang atau ombak yang besar dan akan terjadi sesuatu. Untuk itu pesan juga dari beliau, apabila kita yang berada di tempat ini ingin mencari rezeki dengan cara mencari ikan, dengan menjala ataupun dengan cara yang lain, hendaklah jaga sikap, ucapan, jangan sembarangan. Lebih baik kita berzikir, meminta kepada Allah, daripada kita bicara yang buruk, apalagi yang tidak sopan, bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Mudah-mudahan dengan proses mediumisasi yang baru saja kita lakukan ada hikmah dan bisa
memberikan satu pengetahuan sejarah bagi masyarakat sini, khususnya masyarakat apa ini Pak? Desa apa sini tadi? Talang Butung. Talang Talang Butung. Talang Butung, Lombok Seminung. Lombok Seminung. Dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat sini bisa mengambil hikmah bahwa siapapun yang mencari rezeki atau mengisi rezeki di danau ini bisa menjaga akhlak, etika, adab, sopan santun, karena ada makhluk Allah yang lain di tempat ini. Dan semoga kedepannya siapapun saudara kita yang mengais rezeki di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Apabila ada yang baik dan yang benar itu mutlak dari Allah. Apabila ada yang salah dari kekurangan kami pribadi. Saya akhiri. Allahumma fiqil akumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pangeran.